Oke. Dari bahasa Turki. Contohnya apa? Kayak udoh, udoh, kamar tidur. Ya, ini dalam bahasa Turkinya apa? Kalau nggak salah itu oda. Udah, antum yang belajar bahasa Turki ntar silakan dikoreksi. Ya, ini oda, ya, bahasa Turkinya. Kemudian dari Italia kayak gambari, udang. Nah, ini sering digunakan dengan gambari, ais gambari, amu misalnya gitu. Beda lagi tuh. Kemudian ada dari bahasa Prancis seperti apa? Ascensir. Ascensir ini lift. Nah, kalau nanti antum nanya Baba Syako, terus Baba Syakonya bilang, Inta Aisyah Sodik, Vi Ascensir, gitu. Vi Ascensir, maksudnya apa? Ada liftnya loh di sini, gitu. Kemudian dari bahasa Persia juga ada Tursi. Tursi ini asinan, asinan. Dari Yunani juga Torobiza, Torobiza. Jadi antum jangan bila antum kalau mau meja lagi di kafe nih misalnya, ya. Ais maktab, maktab, maktab dipahamin juga, tapi mereka lebih sering bilang apa? Torobiza. Ais Torobiza ya. Kalau lagi di kafe gitu kan, kafe di Sabi, di kafe sampah ini. Iya, Ais Torobiza. Gitu. Dari bahasa Inggris ini banyak. Brains salah satunya. Ya brains. Nah, orang Mesir sesama mereka itu banyak manggil ya brains, ya sahbi, ya basya. Mereka, antum perlu ingat ya, mereka nggak mungkin manggil sesama itu apa? Ya sodik. Nah, antum nggak bakal denger sesama orang Mesir manggil ya sodik. Karena panggilan sodik ini khusus untuk panggilan wafidin. Ya, makanya antum bakal denger ya orang Mesir ngomong sodik itu ke antum-antum aja, kita-kita aja gitu ya. Ya brains. Antum kalau misalnya mau dianggap bahwasanya antum ini udah lama di Mesir, gunain brains, manggil orang Mesir. Ya brains. Tapi jangan dokter antum panggil brains. Brains itu kayak setingkatan gitu apa? Iya, setingkatan. Setingkatan lah, beda dikit lah gitu kan. Sama kayak Royce berarti. Ya Royce itu bisa di atas juga, kayak gitu. Sama kayak bro gitu. Bro, sama kayak bro. Dan nanti ada juga Yaam. Yaam itu artinya bro. Kalau yang sering kita gunakan, sering antum gunakan, Yaamu. Nah, itu beda lagi, itu paman. Antum harus terapkan panggilan Yaamu itu sebenarnya di Mesir itu khusus anak 5 tahun manggil orang-orang kayak kita, manggilnya Yaamu. Ya, jadi jangan antum manggil orang Baala, sopir Tremko, manggil Amu. Itu panggilan buat anak kecil. Ya, gitu. Ya Amu, makanya kecil yang sedang kamu gitu. makanya nanti Anda lebih nyaman manggil orang-orang di Baala atau di ya Tremko ya lah enaknya gitu kan. Di Baala ini kan kadang kita bingung ya. Ya panggil aja ya Ustadz. Atau misalnya seumuran sama kita ya Sohbi. Kalau Ya. Maulana, Yang Maulana itu buat masyayikh aja gitu. Ya. Atau ya udah ya Ustadz aja. Ya Ustadz ya Sohbi. Jangan orangnya seumuran sama kita bahkan lebih muda antum panggil ya Amu. Nah, ini orang Indonesia nih kebanyakan kayak gini nih. Ya. Ya, mulai dari sini mulai sekarang jangan panggil lagi ya Amu. Itu panggilan anak kecil dari umur 5 tahun. Oke, itu tadi ya. Brains bisa. Itu tadi seputar bahasa serapan. Ya. Kemudian selanjutnya kita bakal membahas tentang perubahan-perubahan huruf. Ya. Antum bakal nanti dengerin orang Mesir ngomong, ya. Antum bingung nih, kok ini jadi harusnya kof, kok jadi a, harusnya j, ja, jim, dibacanya g. Itu gimana? Oh ternyata di sini ada rumusnya. Ya. Beberapa berhasil kita kumpulkan di sini. Yang pertama kof, huruf kof dibaca hamzah, a. Al kola, jadi dibacanya al. Nah, kola laka kita bacanya alak, alak. Oke, okay? Alak. Apalagi yang dari kof? Uh, apa? Ah, aslinya bikolah, bakolah, bakolatun. Ya. Terus jadi apa? Baalah. Oke. Okay? Jadi baalah. masuk juga ya.
Ya, asap juga. Kosop. Oke. Selanjutnya itu ada gym, dibaca G. Sebenarnya dibaca G. Oke. Kayak al masjid, al masjidu dibaca el masjid. Atau orang Mesir lebih sering menggunakan apa? El gami, gami azhar. Nah, gitu ya. Apalagi talagah, nah, kulkas. Nah, ada lagi sa dibaca tak, tak dibaca. Nah, kayak tadi tuh. Salajatun dibaca kalagah. Oke. Sa diganti ta, jim diganti g. Oke. Jadi talagah. Sama kayak salah satu dibacanya di Mesir apa? Talatah. Ya. Ais talatah gene. Ya. Habis ini antum pulang naik tramko ya. So keren aja udah. Wah, habis belajar Amiyah nih. Yes. Sahwi ya brains. Ais talatah. Gak usah ngomong, jangan ngomong salah sah lagi. Ais salah satu gene. Apa? Ada yang kayak senyum-senyum tipis ya. Oh gitu. Ya kadang emang sebagian tuh kayak lucu gitu kan. Sebagian orang Mesir nganggap lucu orang ngomong bahasa Fusha itu. Ya. Oke. Terus juga kemudian kita bilang zo dibaca do. Kayak sholatuz zuhr, zuhri dibaca sholatud duhr, ad-duhr, ad-duhr. Nah, oke. Ada lagi do dibaca zo sebaliknya. Ya. Ini ada sebagian kata kayak gitu. Kayak bizob. Aslinya bidob dalam fushanya ya. Tapi orang Mesir ngomongnya bizob. Nah, bizob artinya apa? Tamam. Oke. Okay. Hamzah terkadang dibaca iya. Kayak ya rois. Ya rois. Ya. Rois itu kan dari rois. Ya. Karena Hamzah dibaca ya, jadi orang Mesir nyebutnya apa? Ya rois. Ya rois. Ya. Ya rois ini bisa digunakan ke sopir trimko juga boleh. Kalau manggil polisi, sebenarnya ada sebagian manggil ya rois. Atau kebanyakan manggil apa? Ya kapten. Kapten. Yang penjaga-penjaga di gym itu, kalau antum pernah nge-gym, dipanggilnya kapten. Atau coach. Ya coach. Oke. Kemudian kita punya za dibaca da. Oke. Za dibaca dal. Zal dibaca dal. Kayak kaza. Dalam fusa seperti itu. Kaza. Dalam amiyah, keda. Soh keda. Kelihatan nggak? Soh keda. Oke. Keda. Oke. Terakhir, di sini ada alif lam atau al. Dibaca apa? El. El game. El masjid. Jadi lebih ini ya, lebih kayak keren gitu kan. Kayak gaul-gaul gimana gitu. Ya kan? El masjid, el game, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian, nah di sini ana kasih beberapa notes mulahazah. Di setiap dialek atau cara pengucapan bahasa, dalam bahasa ini pasti ada pengecualiannya tersendiri. Nah, ini kan kaidah. Di setiap kaidah pasti ada pengecualian. Nah, ini kalau untuk belajar mantik dan lain sebagainya nanti setiap kaidah pasti ada pengecualiannya. Gitu. Adanya pengecualian tidak membatalkan kaidah tersebut. Gitu ya. Begitupun di sini. Ya. Kayak misalnya nama kota Al-Qahiro. Ini nggak dibaca El-Ahiro, tapi tetap El-Qahiro. Ya. Reven, Weh Qahiro. Nah, mau kemana? Saya mau ke Kairo. Gitu ya. Oke, itu tadi seputar apa? Seputar perubahan kata atau perubahan huruf. Oke. Di sini
Ana mengumpulkan 4 macam kaidah dalam bahasa Amiyah. Ya. 4 macam kaidah bahasa Amiyah. Ini yang bisa kita bilang apa? Kaidah umum. Yang pertama tadi apa? Beberapa huruf apa? Dirubah dalam pengucapannya. Kaidah kedua, ya, ini bisa 5 lah kita jadikan kaidah umumnya. Kaidah kedua, setiap pengucapan kata atau kalimat, ya, kita mensukunkan huruf akhirnya. Ya, diwakafkan. Makanya kita nggak bilang salah satu Junaihat, tapi kita bilang apa? Talata gene, gitu kan? Kita nggak bilang salah jatun, mahazihi hazihi salah jatun. Wah, antum diketawain nanti sama orang. Antum pergi ke Ronin ntar misalnya, pengen beli kulkas. Ya Ustadz, bikam hazihi salah jatun. Nah, itu bagus dalam apa namanya melatih bahasa Pusat antum. Ya, sebenarnya antum kayak gitu nggak perlu malu. Antum ya kalau dengerin orang-orang, maaf ya, ini orang-orang Sudan, orang-orang hitam, itu bahasa Arabnya, masya Allah, lebih fasih dari kita. Kita kan ngomong masih walaupun fusah aja ya, kita kayak ana urid amsi kayak gitu misalnya. Mereka nggak lantang, pede ngomong, ya. Uridu apa namanya, sesuai kaidahnya pun sesuai. Maka dari itu jangan kaget banyak masyair nahu, ya, kebanyakan dari orang-orang sana, orang-orang hitam gitu kan. Karena apa? Mereka berani kayak gitu dan mereka telepon gitu. Mereka sama sebelum kesini itu belajar bahasa Fusha kayak kita kan di Pusiba apalagi di DL, ya, tapi bedanya mereka langsung praktik. Nah, itu dari itu ya, kita jangan sampai kalah sama mereka dan jangan malu untuk menerapkan, ya, walaupun itu Fusha. Tapi sekarang konteksnya kita lagi belajar Amiyah, kita geser dikit dulu, ya. Kayak tadi kita sukunkan setiap apa? Setiap huruf terakhir. Kalagah, kita nggak bilang salah jatun. Terus apa lagi? Aiz. Aiz artinya saya mau, ya kan? Aiz. Kita nggak bilang aizu. Dalam Fusha kita bilang ana uridu. Kita nggak bilang ana aizu. Nggak ada. Karena kaidah tetapnya dalam Amiyah itu apa? Kita sukunkan setiap kata di akhir kalimat. Kemudian yang kedua, nih, isim musanna menggunakan ya dan nun, bukan alif dan nun. Oke, di sini kita harus pakai. Oke. Oke, mengakhiri seluruh kata dengan huruf mati atau sukun tanpa memperhatikan kaidah. Syuf, di sini Anda bilang tanpa memperhatikan kaidah bahasa Arab nahwu. Dari kata-kata ini udah jelas bahwasanya bahasa Amiyah itu adalah lahir dari lahan. Oke. Ya. Ini Anda nulis kayak gini dilandasi tadi, ya. Ini banyak dikatakan di jurnal-jurnal, di kitab-kitab, ya. Yang berlaku seperti enta nazil fin. Enta nazil fin. Nah, di sini enta atau inta nazil fin. Harusnya apa? Fi aina, gitu kan? Fin itu artinya fi aina. Tapi orang Amiyah, orang Mesir mau singkat. Fin. Nah, kaidah yang perlu antum terapkan juga dalam belajar bahasa Arab apa? Bahasa Arab itu dilandasi dengan sesuatu yang mudah. Al-lughah al-arabiyah mabniyatun alal khiffah. Ya. Makanya nanti antum belajar sorob, nahu dan lain sebagainya. Ya nggak? Belajar sorob pasti apa? Pasti semua ilah-ilah yang ada di sorob itu merujuknya kepada apa? Khiffah. Supaya apa? Supaya mudah. Orang Arab nggak suka ribet, nggak suka sesuatu yang berat, gitu ya. Gitu. Sukun itu termasuk sesuatu yang ringan, maka dipakai di Mesir juga, gitu ya. Begitupun juga kata nazil nih. Enta nazil, harusnya ini ya isim fa'il ya. Nazil. Enta nazil fin. Nah,
Kita nggak bilang anta nazilun fi aina, nggak kayak gitu. Kemudian ana dalam fusahanya itu fil jami'i. Dalam amiyah kita bilang ana solait fil jami'. Ana solait fil jami'. Gitu ya. Nanti kita bakal bahas di pertemuan selanjutnya seputar fi'il. Ya, ntar kita bahas juga nih bagaimana kita cara tadi kan dibilang bahwasanya semuanya disukunkan. Terus gimana cara kita tahu ya perbedaan antar domir, antar kata ganti. Kapan dia itu ana, kapan dia itu dipakai untuk kalau solid itu kan untuk hia juga kan. Hia, untuk anta juga. Gitu kan. Itu bagaimana? Itu ntar kita bahas di pertemuan selanjutnya seputar fi'il. Saya sholat di masjid. Dalam penuturannya, setiap kata diakhiri dengan sukun dan tanda i'rab, fathah, kasroh, dan dhammah tidak berlaku di dalam bahasa amiyah. Kemudian, pada umumnya kalimat musanna berakhiran alif dan nun. Ya, kalau misalnya dalam keadaan rofa ya, alif dan nun. Misalnya kayak kita bilang isnani, dua. Atau apa? Kitabani, gitu kan. Terakhirnya alif dan nun. Tapi dalam bahasa amiyah semuanya diakhiri dengan ya dan nun. Kita nggak bilang ais kitabani, tapi kita bilang ais kitabin. Apalagi saya mau cetak 2 lembar ais nuskhotin. Saya mau 2 telur ais bedotin. Ya. Gitu ya. Kita nggak bilang baidotani, kitabani. Ya. Setiap musana, setiap yang 2 dalam bahasa amiyah diganti ya dan nun. Ya, ingat ya, kitabin dan lain sebagainya. Bikam itnin. Kita nggak bilang isnani. Padahal dia seharusnya marfu, ya kan? Tapi kita majrurkan atau mansubkan. Kita ganti dengan ya. Kemudian seperti kita bilang ais kitabin. Ais kam kitabin. Gitu ya. Ais kam kitabin. Langsung. Kemudian pada umumnya kalimat jamak muzakkar salim dan muannas salim berakhiran waw dan nun. Nah, ini pada jamak muzakkar salim ya, diakhiri dengan apa? Waw dan nun, kayak al muslimun, apalagi dan lain sebagainya, ya kan? Al muslimun dan lain sebagainya. Tapi dalam bahasa Arab Amiyah kita nggak bilang diakhiri dengan waw dan nun, tapi kita akhiri dengan ya dan nun juga. Seperti apa? At-tullab thayyibin. At-tullab dul thayyibin. Dul itu kata tunjuk ya. Nanti kita bahas juga di pertemuan selanjutnya. At-tullab dul murid-murid itu mereka apa? Thayyibin. Thayyibin itu apa? Akhlaknya bagus gitu kan. Jadi kalau walaupun beda muzakkar sama muzakkar salim dia tetap dia. Ya, thayyibin. Dia tetap dianggap semuanya sampai ya. Ya, oke ya. Atau sebagian juga ada yang tetap menggunakan kalau misalnya dia itu muannas salim tetap menggunakan alif dan ta di akhirnya itu dulu ya apa namanya tetap at-thalibat gitu kan. Apa jamak taksir yang mana iya nggak ada yang beda sama aja gitu. Kemudian dalam bahasa Arab Amiyah juga dalam fi'il terkhusus fi'il mudore mereka itu atau fi'il mudorenya ini ya mereka menambahkan apa huruf ba dan ha imbuhannya. Ba ditambah fi'il mudore. Ba ditambah ha ditambah ke fi'il mudore juga. Contoh kayak makan itu apa bahasa Arab Amiyah? Bahasa Arab fusanya akala yakul. Dalam Amiyah Mesir juga pakai akala yakul. Aku sedang makan. Mereka bilangnya ana bakul. Ana bakul. Saya mau makan. Ana hakul. Bukan sa'akulu, tapi apa? Ana hakul. Oke. Saya makan pakai bahasa pakai isim fa'il misalnya. Ana wakil. Ana wakil. Itu apa? Mati. Itu wakil itu isim fa'il. Isim fa'il. Kalau madiyah tetap akal.
Bahkan ada yang menghapus hamzanya. Jadi kalau misalnya nanya, kamu udah makan belum? Intakelt, 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 gitu ya. Gitu. Oke. Di sini dibilang penambahan huruf alba di kata kerja mudore dalam pemakaiannya. Kata kerja mudore di dalam amiyah sama dengan kata kerja di dalam bahasa fusha. Sama dalam artian apa? Sama dalam artian dalam penggunaan waktunya. Fi'il mudore digunakan untuk masa sekarang atau yang akan datang, ya kan? Begitupun fi'il madi digunakan untuk masa yang udah lampau. Begitupun fi'il amr digunakan untuk sesuatu yang akan dikerjakan atau perintah, ya. Perintah yang mana pekerjaannya ini harus dikerjakan ba'da zamanit takalum, gitu kan bilangnya. Setelah orang itu ngomong. Anda bilang, perhatikan, perhatikan pelajaran. Berarti ini kan perintah. Perintah untuk apa? Untuk memperhatikan. Oke. Kapan dimulainya orang-orang yang disuruh ini memperhatikan pelajaran? Setelah si yang perintah ini dilontarkan. Berarti kan gitu kan ya. Perintah itu apa? Dikerjakan setelah apa? Setelah kalimat perintah itu keluar. Iya kan? Itu kalau di kitab-kitab lain gitu dibilang ba'da zamanit takallum. Maksudnya apa? Setelah orang yang nyuruh ngomong baru dikerjakan. Gitu kan. Oke. Sebelum kata kerja mudore dan yang mana menjelaskan kata kerja yang sedang berlangsung dan diikuti dengan sedikit perubahan harokat pada kata kerja tanpa adanya perubahan pada huruf. Ya. Sebenarnya kata-kata tanpa adanya perubahan pada huruf, ya ini nggak bisa kita pukul rata. Nanti ya di pertemuan selanjutnya kita bahas seputar fiil. Antum bakal mendengar ya yang seharusnya kita bilang yakul, yakulu, ya kan? Dia makan. Jangan yakulu. Kayak misalnya, roja ayarji'u. Di fusa kita bilang yarji'u. Terus di amiyah kita bilang irga. Irga. Iya kan? Irga. Nah, di sini ada perubahan. Mengkasrohkan huruf mudoro'ah namanya. Ya, itu kan huruf mudoro'ah. Huruf mudoro'ah apa aja? Alif, itu huruf ilah. Apa? Ana itu. Ana itu. Ya, huruf ana itu. Apakah dalam bahasa Arab, ya sejarah bahasa Arab, asal usul bahasa Arab, ya dari zaman jahiliyah dulu, ada kabilah yang mengkasrohkan huruf mudoro'ah atau tidak? Oh ternyata ada asalnya. Jadi apa? Walaupun dia ini bahasa Arab amiyah ini menyelisihi kaidah bahasa Arab fusha yang seharusnya, tapi ada sebagian kabilah Arab yang terdahulu, ya mereka juga mengkasrohkan huruf mudoro'ah. Mereka nggak bilang yarji'u, bilang apa? Yerga, gitu ya. Yerga. Berarti itu mudore ya? Mudore. Ianya itu ini, huwa, gitu. Kayak yarji'u, gitu ya. Itu tadi. Ditambahkan Pak dia Kayak gimana? biar Biir gak jadinya. Biir gak. itu film mati juga. Film Mudore. Itu Sedang. sedang berlangsung. Huwa biir gak. itu ada bau Maksudnya? ada Yang irga tadi misalnya diganti hayirga gitu. Kenapa? Ada. Ada yang tadi Anda bilang. Ya, ba itu untuk apa? Untuk kejadian atau pekerjaan yang sedang berlangsung. Ha itu untuk yang akan datang. Seperti sa, sin, harfut tanfis. Ya. Saufa artinya. Ya. Hayir gak? Mau. Ya. Hayir gak artinya apa? Dia mau pulang. Sedang pulang. Nah. Kalau itu nanti itu isim fa'il. Isim fa'il itu berubah-ubah nanti. Beda-beda. Itulah keistimewaan amiyah. Nah, itu lahirnya dari apa? Mungkin kalau kita tinjau dari sorof ya, di situ apa? Ibdalul ibdalul hamzah wawan. mengganti hamzah jadi waw, jadi wakil. Ya. Ya itu perlu diteliti dah tuh. Ilah sorfiahnya. Bahasa ini tuh untuk meringankan aja. Ya, untuk meringankan gitu.
Tapi tetap kayak gini tuh kita harus paham kaidahnya. Ya. Selanjutnya nanti ya insya Allah di pertemuan selanjutnya kita bahas seputar fi'il. Ya. Yang mana pembahasan fi'il ini ya nggak kalah seru dan juga nggak kalah rumit juga. Ya. Seru plus rumit. Kapan mulai rumitnya? Mulai rumitnya nanti ketika antum belajar tentang kata larangan dan kata negatif. Kayak misalnya tadi apa? Uh, Tadi yarji'u ya, pulang ya. Dia pulang, bahasa amiyahnya jadi yirga. Huwa biyirga misalnya gitu kan. Jangan pulang, kamu jangan pulang. Matir gash. Matir gash. Jangan makan, mata kulsh. Dan lain sebagainya. Ya. Insya Allah nanti kita di pertemuan selanjutnya bakal ngebahas seputar fi'il. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Silakan. Hah? Nah, ini nanti ada lagi. Selanjutnya nanti. Sabar. Pelan-pelan. La dipakai juga di bahasa Amia, tapi untuk melarang, untuk melarang sesuatu, mereka nggak pakai la. Mereka nggak bilang la takul. La tetap digunakan, tapi biasanya la itu digunakan untuk apa? Jawaban tidak doang. Ais. Tidak dong. La itu tidak penekanan. Aslinya kan la, gitu kan? La. Terus mereka menambahkan hamzah di atas. Tahu kan la kan kayak gini kan bentuknya. Ditambahin hamzah di sininya. Jadi dibacanya la. Gitu ya. Penekanan. Ya. Nah, beliau nih dari Lombok nih. Nih, anggota Lombok. Ikan nih beliau. Oke, itu tadi ya. Apa? Beda lah. Oh, beda lagi lajunya. Itu sama Lombok ya, sama-sama Lombok ya. Oh, itu beda ya? Beda. Ada yang halus, ada yang ini. Dari Jogja kan? Ini Jogja nih dia. Ya harus ya. Semakin ke timur biasanya semakin intonasinya tinggi. Surabaya. Iya, Surabaya itu nggak ada yang lembut ya? Ada yang lembut ya? Itu beda. Hah? Beda. Lagi itu. Bedanya udah tinggi-tinggi. Medan nggak, Sumatera dengan bicara. ya nggak beda. Medan nggak di daerahnya, nggak di Jakarta, sama-sama keras deh. Di mana ada oksigen, ada orang. Ada lagi pertanyaan dari ini? Jelas ya, alhamdulillah ya. Oke, alhamdulillah. Insya Allah pertemuan sekarang kita ngebahas seputar ini aja. Ya, seputar tadi perubahan dan lain sebagainya. Ya. Nanti insya Allah ini materi ini anak kirim ke antum ya buat antum murojaah, dan nanti jangan lupa